Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran mata kuliah Bangunan Hijau, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai pada pertemuan kedua kita hari ini. Jadi, apakah semua sudah membaca RPS, kontrak perkuliahan dan rancangan tugasnya? Dan jika sudah dibaca dan tidak ada masukan atau diskusi lebih lanjut, maka mulai hari ini seluruh dokumen akan digunakan sebagai pedoman panduan untuk penyelenggaraan mata kuliah bangunan hijau. Oke, konsep bangunan hijau itu adalah penciptaan alam dan menghayati peran manusia sebagai user yang juga mengelola, merawat alam yang tercermin dari budaya tradisional, yang di dalamnya terdapat pembelajaran tentang kearifan kelestarian alam yang menciptakan aturan-aturan untuk merawat alam dalam bentuk adaptasi dan nilai religi. Bahwa bangunan hijau itu kata kuncinya adalah manusia, kemudian alam, lalu ada kearifan lokal, kemudian sebagai bentuk adaptasi dan nilai religi atau kepercayaan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari tiga hal tersebut. Siapa usernya, apa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa sifat green arsitektur. Yang pertama adalah sustainable atau berkelanjutan. Berkelanjutan itu berarti bangunan itu tetap bertahan dan berfungsi seiring zaman, tetap konsisten terhadap konsepnya yang menyatu dengan alam tanpa perubahan yang signifikan, tanpa merusak alam sekitar. Jadi green arsitektur itu sifatnya adaptif. Jadi dia menyesuaikan dengan zaman, tidak ketinggalan zaman. Tidak ada tema spesifik. Jadi terus-menerus bisa digunakan kapanpun juga. Kemudian sifat yang kedua adalah earth friendly atau ramah lingkungan. Jadi bangunan ramah lingkungan itu adalah bagian kecil dari bangunan hijau. Sebuah bangunan bisa dianggap sebagai bangunan arsitektur hijau bila bangunan tersebut ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan bukan berarti perusakan lingkungan, tetapi juga mencakup masalah pemakaian energi. Apakah bangunan kamu mengkonsumsi energi lebih banyak dibandingkan dengan bangunan yang sejenis? Selain itu, bangunan arsitektur hijau itu juga ramah terhadap lingkungan sekitar, energi, dan aspek-aspek pendukung lainnya. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan mengenai tahap-tahap pembangunan. Jadi sebelum pembangunan, pada saat tahap perencanaan, kemudian pada saat tahap pelaksanaan, dan pada saat ketika bangunan itu sudah digunakan, sudah selesai digunakan. Maka ketiga tahap itu harus dikelola penggunaan energinya agar tidak berlebihan, terutama pada saat yang mudah untuk diteliti itu kan pada saat bangunan itu digunakan. Supaya jangan siang-siang kalian tetap harus menghidupkan lampu karena misalnya tidak ada jendela. Jangan ketika udara di luar bisa lebih dingin dibandingkan udara di dalam ruangan gitu ya. Hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan. Kemudian sifat yang ketiga adalah high performance. High performance itu adalah sifat bangunan yang meminimalkan penggunaan energi dengan memanfaatkan energi yang berasal dari alam. Jadi penggunaan energi terbarukan dengan teknologi tinggi. Misalnya penggunaan panel surya untuk energi panas, kemudian penggunaan material-material yang dapat didaur ulang. Salah satu sifat dari bangunan hijau itu adalah penggunaan teknologi terbaru untuk pengelolaan energi. Jadi bangunan hijau itu tidak 100% hanya bangunan tradisional saja, tetapi ketika kamu memilih konsep tema
Arsitektur hijau berarti kamu tahu penggunaan energi terbarukan yang terbaru, jadi penggunaan sel surya, tenaga angin, dan sebagainya. Secara sederhana, konsep bangunan hijau itu dapat diterapkan dalam bangunan rumah tinggal sekalipun. Sekarang tergantung adakah goodwill atau niat dari perencana, dari pengguna untuk melaksanakan. Hal ini karena mengantisipasi berkurangnya sumber energi listrik dan air pada kehidupan sehari-hari. Ada pendapat yang menyatakan bahwa green architecture saat ini sudah lebih menjadi kebutuhan dibandingkan sebuah pola labelisasi style atau gaya saja. Jadi sebenarnya bangunan hijau itu adalah mutlak diperlukan, bukan tema, bukan tren. Karena kualitas lingkungan kita makin memburuk, disadari atau tidak, kualitas lingkungan kita tidak jauh lebih baik ketika orang tua kita hidup atau kakek nenek kita hidup zaman mereka ya. Tetapi sangat disayangkan green architecture itu lebih terperangkap menjadi style atau tema saja. Sebenarnya tidak, jadi dia harusnya bukan sekedar tema saja, tetapi sebuah konsep yang mau tidak mau harus dilakukan oleh semua bangunan di seluruh dunia sekalipun. Ada beberapa prinsip arsitektur hijau yang dikeluarkan oleh LEED standar. Yang pertama itu adalah arsitektur hijau itu harus berkelanjutan. Jadi harus menggunakan bangunan yang ada dengan pelestarian lingkungan. Jadi kalau misalnya dulunya ada bangunan dan masih layak untuk digunakan, ya harus dipergunakan kembali sampai masa bangunannya. Kemudian di bangunan tersebut, di site-nya harus ada tempat untuk ruang terbuka untuk menampung tanah, kemudian ada taman misalnya di atap dan pohon di sekitar bangunan. Prinsip arsitektur hijau yang lain itu adalah pelestarian air, misalnya dengan pembersihan dan daur ulang air bekas. Jadi air bekas di kloset setelah dibersihkan bisa dipakai untuk menyiram tanaman atau air kolam yang digunakan berkali-kali. Kemudian kalau misalnya kamu merencanakan bangunan di pantai dan menggunakan kolam renang atau menggunakan kamar air untuk kamar mandi yang cukup banyak, harus dimungkinkan upaya untuk memurnikan sumber air yang ada. Jadi jangan cari air tawar, pakai air laut untuk digunakan di bangunan kamu misalnya. Lalu ada peningkatan efisiensi energi. Jadi kata-kata energi ini muncul lagi di prinsip arsitektur hijau. Tidak hanya soal penggunaan teknologi terbaru, tetapi juga misalnya pada perencanaan bangunan. Misalnya bangunan yang adaptif terhadap posisi matahari, posisi arah dan terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi bangunan kamu tidak anti matahari ya, karena kan sinar matahari itu di negara kita berlebihan, jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Prinsip keempat adalah menggunakan bahan bangunan terbarukan. Jadi meminimalkan penggunaan bahan bangunan yang tidak bisa didaur ulang. Meminimalkan bahan bangunan yang membutuhkan energi yang sangat banyak untuk diproduksi. Beton itu ya contohnya adalah salah satu bahan bangunan yang paling sering digunakan, tetapi paling besar energi yang diperlukan untuk menghasilkan. Jadi sebaiknya menggunakan bahan bangunan yang mudah didapatkan pada site, di sekitar site misalnya ada pohon kelapa yang bisa dipakai, ada jerami, ada batu-batuan tertentu ya, untuk meminimalkan penggunaan
bahan bangunan sehingga kamu membutuhkan energi lebih untuk mendatangkan bangunan tersebut. Juga buang-buang budget jadinya. Bukannya bangunannya untuk masyarakat miskin saja ya, jadi ada juga paradigma yang menyatakan bahwa bangunan hijau ini cocok untuk orang miskin, jadi untuk orang kaya enggak gitu, karena orang kaya itu mampu mendatangkan bahan bangunan yang dia mau, jadi marmer dari Italia, kemudian baja dari Cina dan lain sebagainya. Bukan masalah itu, tetapi masalah kita memanfaatkan energi seminimal mungkin sehingga konsumsi energinya tidak berlebihan, energinya masih tersisa untuk kegiatan yang lain yang lebih urgent, yang lebih penting. Kemudian prinsip yang kelima adalah kualitas lingkungan dan ruangan. Jadi gimana caranya pengguna itu nyaman terhadap ruangan kamu. Harus juga memperhatikan hal tersebut, jangan sampai bangunan kamu sudah serba hijau, materialnya sudah didatangkan dari daerah setempat, tetapi orang tidak nyaman. Misalnya ongkeb atau terlalu terik, panas matahari memantul di bangunan, masuk ke dalam bangunan dan sebagainya, supaya tidak juga terjadi hal seperti itu. Jadi arsitektur hijau itu adalah arsitektur yang berkelanjutan, meliputi landscape, kemudian interior, dan arsitekturnya itu menjadi satu kesatuan. Misalnya kalau kamu lihat slide saya, contoh di sebelah kanan ini adalah pembuatan lubang biopori. Jadi lubang biopori ini lubang-lubang yang dibuat di atas permukaan tanah masuk ke dalam ya. Jadi dalamnya bisa sampai 1 meter, dibuat dengan alat khusus, lebar atasnya cukup 10 cm tetapi jumlahnya banyak. Ada juga lubang biopori yang dicor samping-sampingnya, terutama yang di bagian atas, tetapi yang di bagian dalam tanah itu kan tidak perlu. Sehingga lubang biopori ini umumnya diisi oleh sampah organik, daun dan lain sebagainya, atau misalnya canang misalnya ya, dimasukkan ke dalam lubang biopori dan dibiarkan dia membusuk menjadi kompos, sehingga kualitas tanahnya kan dia nanti akan jadi mengundang cacing dan lain sebagainya, itu nanti kualitas tanahnya jadi lebih baik gitu. Kemudian di atas dari lubang biopori itu, supaya orang nggak jatuh misalnya, bisa ditutupin dengan pot bunga atau kawat atau paralon dan sebagainya. Jadi tapi gampang dibuka ya, supaya untuk bisa dicek apakah ada tersumbat atau tidak, kemudian apakah lubangnya masih ada sisa tanah atau tidak dan lain sebagainya. Nah, contoh lubang biopori ini adalah bagian dari pengabdian yang saya ingin kalian lakukan nanti. Ini salah satu konsepnya ya, silahkan kalau mau pakai pembuatan lubang biopori, misalnya pembuatan lubang biopori pada pura tertentu misalnya, sebagai konsep pengabdian masyarakat. Jadi misalnya dibuatkan beberapa titik lubang biopori, setelah izin diperbolehkan dan lain sebagainya, nanti dijelaskan caranya kepada pengempon pura misalnya, kalau pura yang dipakai itu. Ini salah satu contoh pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tugas. Tentu contoh yang lain silahkan, misalnya bersih-bersih kali, bersih-bersih tukat, boleh juga. Nanti satu kelas berangkat ke sana, kita bersih-bersih. Kemudian tapi setelah izin ya sama kepala desa atau semacamnya di sana. Bangunan hijau itu juga mengarah pada struktur dan pemakaian sumber daya yang bertanggung jawab, hemat selama sepanjang siklus hidup, mulai dari pemilihan lokasi, desain, konstruksi, perawatan, operasional, sampai pada proses renovasi dan peruntuhan. Semua siklus kehidupan bangunan itu harus dipikirkan baik-baik, apakah prosesnya ini cukup hijau atau tidak.
bangunan hijau itu dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami. Dengan jalan menggunakan energi, air, sumber daya lain secara efisien, kemudian melindungi usernya sambil meningkatkan produktivitas dan mengurangi limbah. Jadi penggunaan energi, terus usernya nyaman, dan yang terakhir adalah juga mengurangi buangannya. Ini beberapa contoh penerapan arsitektur hijau dari desain bangunan, seperti misalnya yang pertama itu adalah bentuk dan orientasi bangunan yang tidak menghadap ke arah barat, karena cahaya matahari pada sore hari itu lebih panas dan menyilaukan. Jadi kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk mengatur orientasi bangunan, tidak disarankan untuk mengarah bangunan itu ke arah barat. Jadi lebih baik mengarah ke timur karena dia tidak lebih panas. Untuk arah mata angin yang paling menguntungkan itu jika arahnya tegak lurus terhadap arah kedatangan angin. Kalaupun misalnya tidak mampu mengolah posisi bangunan, misalnya karena ada kalaupun misalnya tidak mampu karena misalnya keterbatasan lahan, atau karena sudah berdiri bangunannya, atau ada pertimbangan lain yang lebih berat, misalnya kamu bisa menumbuhkan tanaman di sisi bagian, terutama di sisi bagian barat, sehingga tanaman kamu juga berguna sebagai penolak panas matahari. Tambahan yang lain adalah kamu bisa mendesain shading dan reflektor pada bangunan kamu sebagai penghalang sinar matahari yang berlebihan. Jadi pada gambar bisa dilihat bahwa shading yang terlihat itu adalah yang berada di dalam bangunan, berarti dia di interiornya. Dia bertugas mengurangi panas, silau, dan tapi tetap bisa memasukkan cahaya. Jadi dipantulkan ke dalam ceiling, kemudian ya ada penghalangnya, dan sinar matahari yang masuk itu adalah benar-benar sinar matahari yang diperlukan di dalam, karena ada shadingnya ini, ada reflektornya ini. Nah, contoh yang lain ini adalah museum yang ada di Prancis. Ini Institut des Arts di Paris, Prancis. Ini punya sistem yang bisa membesar dan mengecil seperti mata ya, ini shadingnya. Jadi ini sistem otomatisasi komputer. Kalau sinar mataharinya berlebih, dia menutup secara otomatis, jadi kayak pupil mata. Dan ketika pagi hari, ketika membutuhkan sinar matahari, shadingnya ini membuka. Tuh, jadi dia otomatis. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah sistem penerangan yang menggunakan intelligent lighting system. Jadi penggunaan komputerisasi pada bangunan kamu secara otomatis. Jadi dia pakai motion sensor, jadi sensor gerak, dan look sensor atau sensor cahaya mata. Jadi dia menggunakan sensor silau atau tidaknya suatu cahaya di dalam bangunan, gitu ya. Jadi penggunaan teknologi terbaru pada bangunan itu juga penting pada bangunan hijau. Kemudian pemanfaatan air,
recycling, jadi penggunaan kembali air. Misalnya air mandi yang datang dari toilet, dari kamar mandi, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman setelah dibuatkan sistem untuk mengelola air itu. Jadi air yang sudah bersih itu yang dipakai lagi, jadi tidak terbuang begitu saja airnya ya. Atau misalnya penggunaan air dari mesin cuci, dari toilet ya, air yang benar-benar bersih setelah ditreatment di dalam bangunan itu sendiri bisa digunakan kembali. Penggunaan taman di atap. Jadi ini adalah salah satu alternatif penerapan green architecture. Itu adalah membuat bangunan di atapnya dengan sebagai fungsi taman. Bisa. Yang sebelah kiri ini adalah di Singapura, di Nanyang ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini kalau nggak salah di Amerika. Jadi bangunannya ditumbuhi oleh tanaman, jadi kayak hutan gitu ya. Boleh saja menjadi pertimbangan untuk membuat bangunan di atas atap, untuk membuat taman di atas atap. Gini ya, jadi green building itu penerapannya itu pada bentuknya, pada penerapan shading dan reflektor, kemudian ada pada sistem penerangannya, dan pada penggunaan air gitu ya. Lalu ada kriteria green building, apakah penggunaan energinya, penghematan energinya tinggi, kemudian suasana dalam ruangannya nyaman, penggunaan material bangunannya juga terbatas, penggunaan air yang efisien, dan inovasi pada bangunannya yang terbaru. Apa yang terbaru? Kemudian konsep bangunan green building itu termasuk bahan bangunan, energi, air, dan kesehatan dalam ruang. Usernya itu juga penting. Manfaat green building itu tidak hanya pada lingkungan, tetapi manfaat ekonomi, jadi penghematan material ataupun penghematan energi, serta juga ada manfaat sosial. Misalnya karyawan kamu jadi jarang sakit, jarang minta izin, dan lain sebagainya, itu juga manfaat nantinya. Green building itu adalah tahap bangunan yang dimulai tidak saja hanya pada saat tahap pembangunan, tetapi juga pada tahap perencanaan, juga pembangunan, pengoperasian, hingga operasional pemeliharaannya, yang memperhatikan aspek melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Green building juga menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, aspek user atau people-nya, yang memperhatikan kesehatan penghuni dengan berpegang kepada kaidah berkesinambungan, berkelanjutan. Green building itu adalah istilah untuk menghasilkan bangunan yang memanfaatkan proses ramah lingkungan, sumber daya yang efisien selama daur hidup bangunan, sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi, bahkan hingga sampai harus dibongkar suatu saat nanti. Green building ini didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam dengan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain, perlindungan kesehatan penghuni, user, dan mereduksi limbahnya. Jadi prinsipnya itu adalah dia efisiensi pada saatnya pembangunan, kemudian kenyamanan pengguna, dan mengurangi polusi. Kalau di Amerika, rumah tinggal ini dianggap green building kalau dia sudah menerapkan prinsip-prinsip seperti ini. Jadi misalnya di atap dia punya sel surya untuk sumber energi cadangan, kemudian dia membeli kloset yang hemat air, lalu penggunaan isolasi untuk mengisolasi, mengurangi panas,
Jadi menghalau dingin masuk dan membuat panas dalam ruangan tetap, karena mereka kan negeri 4 musim ya, jadi kalau musim dingin ya dingin sekali. Terus meminimalkan penggunaan karpet, karena karpet itu adalah dianggap sebagai sumber daya material yang memiliki energi yang lebih. Kemudian ada alarm karbon monoksida, karena dia punya kompor dan lain sebagainya. Tanaman, kemudian ada overstep yang lebar. Penggunaan lantai dan cat yang rendah emisi, kemudian pembelian alat-alat dapur yang hemat energi, itu juga bagian dari arsitektur hijau. Kemudian ada ruangan untuk memurnikan udara dan sebagainya ya. Ada banyak sekali, bahkan sampai rainwater collection, jadi dia mengumpulkan air hujan untuk digunakan menyiram tanaman. Juga dia tidak boleh mengimpor tanaman, jadi harus tanaman lokal saja. Penggunaan penggunaan kaca ya, beberapa bagiannya dipilih untuk kaca agar sinar matahari dapat masuk dan lain sebagainya. Sampai pada eksterior dari bangunan yang dibuat berwarna terang, karena seperti minggu lalu disebutkan kalau eksterior ataupun interior kamu berwarna terang, jadi cukup tidak perlu sinar matahari lagi, tidak perlu lampu lagi pada saat siang hari misalnya. Konsep pembangunan bangunan hijau itu diawali dari material. Jadi materialnya harus diperoleh dari alam dan merupakan sumber energi yang dikelola secara berkelanjutan. Kemudian energinya misalnya harus menggunakan energi terbarukan, pakai energi fotolarvik ya, sel surya, atau pengurangan energi dengan menggunakan jendela dengan kaca, ventilasi dan lain sebagainya, sehingga tidak memerlukan energi untuk menghidupkan lampu atau untuk mendinginkan ruangan. Air, penghematan air, jadi air yang jatuh ketika hujan itu dapat digunakan kembali dan tidak langsung terserap oleh tanah. Tidak menggunakan bathtub juga adalah bagian dari arsitektur hijau. Menggunakan toilet yang hemat air, jadi sedikit flush juga boleh. Kemudian aspek kesehatan. Penggunaan bahan-bahan bangunannya tidak boleh beracun, bebas emisi, dan rendah VOC atau senyawa organik yang mudah menguap. Ini untuk kesehatan, keselamatan dari user. Kualitas udaranya juga dapat ditingkatkan melalui sistem ventilasi dan alat pengatur kelembaban udara. Ada beberapa manfaat pembangunan bangunan hijau. Yang pertama itu adalah manfaat lingkungan. Contohnya adalah meningkatkan dan melindungi keragaman ekosistem. Dengan memanfaatkan konsep bangunan hijau, kamu juga memiliki kontribusi untuk memperbaiki kualitas udara, memperbaiki kualitas air kamu, mereduksi limbah, dan mengkonservasi sumber daya alam. Manfaat bangunan hijau yang kedua itu adalah pada ekonomi, yang pasti adalah cuannya lebih sedikit ya, jadi bisa dipakai untuk yang lain karena biaya operasional kamu sedikit, kamu nggak perlu ngidupin lampu sehingga tidak perlu bayar listrik. Ini kan manfaat ekonomi yang biasanya juga dijual oleh arsitek ya, kalau mau idealis menerapkan konsep-konsep bangunan hijau pada rancangannya, itu tinggal bilang nanti Pak, Bu, kalau Bapak, Ibu pakai jendela di sini, itu misalnya
nanti Bapak Ibu sedikit bayar listriknya, lebih sedikit bayar listriknya dan sebagainya. Kemudian manfaat ekonomi yang lain itu adalah memperluas pasar bagi produk dan jasa yang berlabel hijau, meningkatkan produktivitas bagi penghuni karena lebih dekat dengan alam, dan mengoptimalkan kinerja daur hidup ekonomi. Manfaat yang ketiga adalah manfaat sosial, yaitu meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni, meningkatkan kualitas estetika, dan mereduksi masalah dengan infrastruktur lokal. Manfaat sosial juga nggak kalah penting daripada manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan. Ada beberapa ciri-ciri bangunan hijau. Yang pertama adalah bangunan dengan nilai kecakapan tenaga yang tinggi, energi efisien. Ada panel surya yang terpasang di bangunan tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian indoor environment quality-nya bagus, jadi orang yang bekerja, yang tinggal di sana, kesehatannya terjaga, kenyamanannya terjaga, senang berada di dalam ruangan gitu ya. Didapat dengan pencahayaan yang cukup, penghawaan yang cukup, dan sebagainya. Lalu sumber penggunaan materialnya itu harus penggunaan bahan-bahan yang dekat dengan lokasi, penggunaan air yang efisien, recycling water itu juga ada, dan aspek inovasi bangunan itu yang paling penting, penggunaan teknologi yang terbaru dalam rangka menghemat energi, mengurangi polusi, atau menjaga kenyamanan dari user. 6 aspek pedoman penilaian green building. Ya, tepat guna lahan, appropriate site development, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Nanti kita akan jelaskan lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Tetapi ke-6 aspek ini menjadi penilaian apakah suatu bangunan kamu sudah termasuk green building atau tidak. Ke-6-6-nya kemudian saling bertumpuk dan menjadi penilaian apakah sudah green atau tidak bangunan tersebut. Oke, demikian materi video pembelajaran saya pada hari ini. Mungkin terlalu banyak hafalan, tetapi pada prinsipnya bangunan hijau itu adalah konsep bangunan yang tidak hanya melulu soal lingkungan saja, tetapi juga jangan lupa orang di dalamnya harus diperhatikan apakah nyaman atau tidak, dan perbedaannya itu juga adalah penggunaan teknologi terbaru yang tujuannya mengurangi limbah, mengurangi penggunaan energi, dan tetap menjaga kenyamanan pengguna. Itu yang paling penting dari bangunan hijau. Jadi bangunan hijau itu nggak sekedar cuman bangunan yang ramah lingkungan saja, tapi ada aspek-aspek di belakangnya yang juga kamu harus penuhi, sehingga kamu penting tahu mengenai teknologi terbaru di bangunan hijau. Oke, demikian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan terinspirasi. Om Santi 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 Om.